Insya Allah sebelum masuk kepada kajian, saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, baik. Mungkin sudah tampak di layar masing-masing teman-teman, baik di PC ataupun di HP. Ini adalah CV dari Dr. Haji Mujtaba Mustafa MAG. Nama lengkap beliau Dr. Haji Mujtaba Mustafa MAG. Tempat tanggal lahir di Sidrap 10 Oktober 1969. Untuk riwayat pendidikan beliau, yang pertama S1 Tafsir Hadis Fakultas Syariah Iain Alauddin Makassar 1993. Kemudian S2 Tafsir Syariah Pasca Sarjana Iain Alauddin Makassar 1999. Dan yang ketiga S3 Tafsir PPS UIN Alauddin Makassar. Kemudian pekerjaan beliau yang pertama dosen tafsir UINAM Makassar, dan yang kedua dosen STAI Al-Azhar Goa. Untuk riwayat organisasi beliau, yang pertama MUI Makassar, yang kedua Ikatan Alumni Pesantren IMIM, dan yang ketiga IKADI Sulsel Basnas dan Basnas Kota Makassar. Kemudian aktivitas beliau yang pertama mubalik tetap di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, yang kedua mubalik IMIM Makassar. Kemudian beliau juga banyak sekali mengisi kajian-kajian rutin, yaitu pada Masjid Al-Markas, kemudian Telkom dan Telkomsel, yang ketiga TVRI Makassar, yang keempat RRI Makassar, dan selanjutnya masih banyak lagi, teman-teman bisa lihat di masing-masing layar PC. Mungkin demikian pembacaan CV. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja, berhubung pemateri juga sudah bersama-sama dengan kita, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Mujtaba untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana syahran mubarakan sammahu Ramadan. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala rasulinal karim, habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian ya di ujung Indonesia, saya mengucapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengindahkan hubungan kita dengan bulan suci Ramadan ini, sehingga dimanapun antum berada, nilai keutamaan dan keberkahan Ramadan ini tidak alpa Allah Subhanahu wa taala isikan di dalam dada sehingga terpatri dalam kehidupan kita. Kajian kita pada kesempatan ini ya adalah fiqhut tagyir, pendalaman tentang perubahan. Saya ingin memulai seperti yang ada slide-nya dari pemaparan para ahli ya sosiolog tentang apa itu perubahan sosial. Saya mengambil hanya 4 dengan stressing masing-masing. Selo Sumarjan misalnya melihat perubahan sosial itu sebagai perubahan kelembagaan dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi sistem sosial masyarakat ya, baik dari sisi nilai ya, perilaku maupun sikap ya, dari kelompok masyarakat. Sedangkan Kingsley Davis menekankan pada perubahan sosial itu pada perubahan struktur dan fungsi ya, struktur dan fungsi masyarakat. Kemudian John Lewis Gilling menekankan pada aspek perubahan hidup ya masyarakat, di mana ada cara hidup yang berubah yang dipengaruhi oleh banyak hal, baik pengaruh geografis, demografis, sosial, budaya, ideologi, dan seterusnya.
Kemudian yang keempat, MacIver melihat bahwa perubahan sosial itu adalah lebih ditekankan pada relasi sosialnya, ya, pola hubungan ya antara kelompok-kelompok masyarakat yang memberikan cara bersikap. Kesimpulannya, perubahan sosial itu adalah dinamika kehidupan yang terjadi baik manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk individual yang membentuk masyarakat. Itulah yang menjadi domain pengkajian tentang bagaimana perubahan sosial itu dari pengamatan para sosiolog. Nah, bagaimana Islam memberikan sorotan terhadap perubahan sosial itu, ya, pendengar, pemirsa sekalian atau peserta, perubahan sosial dalam Islam itu kurang lebih dipahami sama, bahwa itu adalah pola kehidupan yang terjadi dalam bentuk interaksi, baik interaksi personal maupun interaksi komunal. Ya, saya tadi membahasakan dari semua definisi itu. Nah, di mana interaksi ini, kalau interaksi personal itu dipengaruhi oleh nilai dan norma, lalu kemudian interaksi komunal dipengaruhi oleh sistem dan struktur sosial yang ada pada masyarakat itu. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dua domain itu, ya, domain personalnya maupun domain sosialnya, maka dua-duanya telah menjadi semacam catatan sejarah, ya, yang bukan hanya dicatat dengan tinta emas oleh pengikutnya kaum muslimin, tetapi juga dicatat oleh orang-orang yang tidak menganut agama Islam. Sebutnya misalnya Michael Hart, yang menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perubah, ya, komunitas, perubah sosial yang dahsyat. Dengan sekitar 23 tahun terjadi perubahan yang ekstrim, satu komunitas yang barbarian, yang nomaden dan seterusnya itu kemudian menjadi semacam komunitas yang berperadaban. Nah, itu yang kita amati, sehingga banyak yang menilai bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang evolusioner, seorang yang mampu memberikan perubahan yang begitu terstruktur, ya. Bahkan George Bernard Shaw misalnya, dia mengatakan tidak ada orang yang lebih berbahagia dibandingkan dengan Muhammad karena dia bisa merubah kaumnya dan menyelesaikan persoalan-persoalan pada masanya sambil minum kopi. Padahal tidak pernah ada satu riwayat pun bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya suka minum kopi. Nah, ini tapi itu penilaian mereka. Nah, oleh karena itu, ya saudara sekalian, jadi perubahan sosial yang kita amati dari sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah mulia dan agung ini, itu kemudian kita coba klarifikasi, kita coba cocokkan dan periksa, ya, landasan utama yang dijadikan acuan hidup beliau, yaitu Al-Quran. Maka ditemukanlah di dalam Al-Quran bagaimana perubahan sosial masyarakat itu ditawarkan, diarahkan, dibimbingkan oleh Al-Quran dengan konsepsi-konsepsi perubahan yang nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, Al-Quran juga bercerita tentang fenomena masyarakat sebelum kita, ya. Makanya panduru fil ardi kaifa kana akibatul mukadzibin, misalnya beberapa ayat yang bilang begitu. Silahkan berjalan di muka bumi, pelajari bagaimana kesudahan suatu kaum sebelumnya. Artinya Anda bisa melihat bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kalian, ya. Kalau mereka komunitas pendusta, lihat akibatnya. Kalau mereka komunitas yang saling menyayangi, penuh persaudaraan, kecintaan dan seterusnya, kalian juga akan bisa melihat. Nah, lalu disebutkanlah nanti beberapa komunitas yang dibimbing oleh rasul-rasul sebelumnya, sehingga kita mengenal di dalam Al-Quran ada kaum Ad, kaum Thamud, dan seterusnya, Ashabu Madian, dan sejenisnya. Jadi Al-Quran memiliki beberapa sorotan terhadap bentuk-bentuk perubahan sosial ini. Nah, secara khusus saya menyebutkan, ya, yang banyak dirujuk oleh pengkaji sosiologi Islam, itu adalah Quran surat Ar-Ra'd. Surat ke-13 ayat 11. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa manusia yang diciptakannya itu telah ditugasi malaikat yang akan berada di hadapan dan belakang mereka, ya, yahfazunahu min amrillah, yang akan menjaga, yang akan melakukan segala sesuatunya terhadap manusia bi amrillah, dengan perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini saya sengaja tadi menekankan yughayyiru karena banyak yang salah baca.
Ya, karena beda yugayiru yang pertama dengan yugayiru yang kedua. Kalau yugayiru yang pertama pelakunya adalah Allah, sedangkan yugayiru yang kedua pelakunya adalah manusia. Jadi jamak. Innallaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Nah, itu berbeda supaya kita memperbaiki kesalahan yang bertahun-tahun, karena banyak yang saya biasa dengar kalau membacanya itu sama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, padahal yughayyiru ada wawunya di situ. Nah, artinya Allah menegaskan ya, yang pertama bahwa manusia sebagai unsur utama pembentuk masyarakat itu disoroti sebagai pihak yang telah diberi perlakuan oleh Allah melalui para malaikatnya. Diberikan kesikapan, penyikapan oleh Allah terhadap hambanya ini yang bernama makhluk yang bernama manusia ini, dengan diperintahkan malaikat untuk yahfadzunahu bi amrillah, min amrillah, ya, untuk menjaganya. Menjaga di sini banyak penafsirannya, ya, menjaga dengan mencatat amalnya, menjaga dengan mencegahnya dari keburukan kalau dia baik, dan seterusnya. Ada beberapa penjelasan, tetapi lalu Allah lanjutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah apa yang ada pada mereka. Wa idza aradallahu biqaumin su'a. Ya. Apabila Allah menginginkan pada suatu kaum keburukan, fala maradda lahu. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa ma lakum min min dunihi miwal. Wa ma lakum min dunihi miwal. Tidak ada satu pun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencegah dan bisa mengatur, ya, dan bisa menjadi pelindung atas apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala atas sebuah komunitas yang diinginkan kesengsaraannya. Jadi ada dua kata kunci di sini pada surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Kata kunci yang pertama, perubahan pada diri manusia sebagai unsur pembentuk masyarakat. Yang kedua, perubahan pada masyarakat yang boleh jadi Allah Subhanahu wa taala yang ingin menetapkan pada komunitas itu satu perubahan. Sehingga nanti diskusinya dalam teologi Islam, dalam prinsip keimanan Islam, itu bisa jadi ada orang, sekelompok orang yang berbuat baik, tetapi dia terkena musibah, dia terkena kesulitan. Atau boleh jadi banyak orang yang berbuat kerusakan, tetapi tidak diazab segera. Nah, itu nanti akan menjadi diskusi kita, karena itu nanti akan kita kembalikan bahwa semua yang terjadi tentang setting sosial secara hakiki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha sebagai manusia dan sebagai unsur pembentuk utama dari masyarakat untuk mengharapkan terjadinya satu model transformasi sosial. Tetapi bukan berarti semua transformasi sosial itu betul-betul harus terjadi seperti apa yang kita mau, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dirinya sebagai penguasa tunggal atas semua ketetapan-ketetapan pada ciptaannya. Saya kira ini yang pertama. Lalu kemudian kita lanjut kepada karakteristik perubahan sosial menurut Al-Quran. Ya, waktu kita mudah-mudahan cukup untuk menyelesaikan beberapa lembar slide ini. Saya hanya menuliskan 3, tetapi sebenarnya ini bisa dirinci. 3 ini yang pertama, kenapa kita menyebutkan bahwa perubahan sosial dalam Islam itu tidak bisa dilepaskan dari orientasi spiritual. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan hambanya, dia telah menetapkan perjanjian primordial yang bernuansa spiritual. Kita meyakini itu di dalam Islam. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika setiap manusia akan dilahirkan, ya, dari perut ibunda, dan ketika ditiupkan ruh kepadanya, Allah mengambil perjanjian dari semua makhluk itu, ya, untuk meminta komitmen pengakuan ketuhanannya. Qalu bala syahidna. Lalu dia mengatakan, kami mengiyakan, kami membenarkan ketuhanan Engkau yang menciptakan kami, ya Rabb, syahidna, kami bersaksi untuk itu. Nah, tapi kemudian dalam fenomena sosialnya, Nabi sendiri mengatakan bahwa kecenderungan keimanan, kecenderungan pengakuan akan kebesaran Rabb ini itu diintimidasi, ditekan sedemikian rupa oleh kondisi sosial. Makanya dalam hadis dikatakan fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kullu mauludin alal fitrah.
semua bayi yang lahir itu karena sudah disambungkan dengan perjanjian primordialnya, maka dia punya kecenderungan untuk bertuhan. Tapi kemudian orang tuanya menjadikan dia majusi dan tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik dan sebenar-benar bentuk ketuhanan. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu karakteristik perubahan sosial yang diinginkan oleh Al-Qur'an sebenarnya itu adalah perubahan yang diorientasikan pada spiritualitas. Nah, makanya misalnya kita menemukan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kalau satu negeri yang terdiri dari beragam macam idealisme, pemikiran, orientasi, aktivitas kehidupan itu tidak disentuhkan dengan orientasi spiritualitas, maka dia akan menjauhkan diri dari keberkahan bahasa agamanya, tetapi sebenarnya keberkahan itu lebih kepada terakumulasinya ketenangan dan kebahagiaan baik material, spiritual ya maupun mentalitas dan emosional segala macam itu. Nah, maka Allah mengatakan misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri itu beriman kepada Allah, kami bukakan pintu keberkahan, kami datangkan kesejahteraan, kami datangkan kebahagiaan dan sejenis. Tapi mereka berbuat kerusakan, ya maka kami ambil keputusan untuk sebaliknya. Nah, kira-kira begitu. Ya, bahkan dua ayat berikutnya, ayat 97 dan 98, bahkan sampai 99, itu menjelaskan tentang betapa ruginya orang yang menjalani kehidupannya dan tidak mengisi kehidupan itu dengan orientasi spiritualitas. Ya, misalnya ayat berikutnya mengatakan, apa amina ahlul qura ayyatiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu bisa merasa enak saja tidur di malam hari tenang-tenang, dan dia merasa dia dapatkan gratis hawa dingin, dia dapatkan gratis kegelapan yang bisa membuat tertidur matanya, lalu dia tidak didatangkan azab ketika dia dalam keadaan tertidur. Allah katakan begitu. Apa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa tenang saja? Ya, ayyatiyakum ba'suna bayatan, tidak akan datang ujian kami, azab kami di malam hari, wa hum naimun, ketika mereka dalam keadaan tidur. Begitu ayat berikutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyakum ba'suna duhan. Apakah penduduk negeri itu merasa tidak akan datang azab kami di waktu duha, di waktu pagi hari ketika mereka jogging, ketika mereka berlari-lari dan bergembira dengan keluarganya, tidak datang azab kami? Bukankah ya tsunami itu datang pagi hari di Aceh, ya, dan seterusnya? Dan bukankah likuifaksi yang datang di Sulawesi Tengah itu terjadi di malam hari ketika maghrib datang? Ya, ini adalah peristiwa yang disebutkan Al-Quran, satu terjadi bayatan di malam hari dan satu terjadi duhan di pagi hari. Nah, inilah yang pertama. Yang kedua, karakter perubahan dalam Al-Quran itu disebutkan silahkan mengerahkan kemampuan secara personal dan secara komunal untuk menghadirkan perubahan, tetapi perubahan itu harus dijamin tidak destruktif, tidak memberikan daya rusak. Ya, itulah sebabnya kalau orang mengerti kenapa orang mengatakan kejam hukum qisas dalam Islam, padahal dengan qisas itu ada jaminan kehidupan yang lebih banyak dibandingkan dengan menghabisi satu orang yang menjadi biang kerok kehidupan. Jadi qisas sebenarnya itu adalah menghabisi pelaku destruksi, ya, untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di balik engkau menegakkan qisas ini, engkau sedang memberikan jaminan kehidupan. Jadi sekali lagi orientasi perubahan sosial itu harus dijauhkan dari hal-hal yang bersifat destruktif. Ya, ayatnya kita sebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya, janganlah kalian melakukan kerusakan setelah Allah Subhanahu wa taala menatanya sedemikian rupa, ya, setelah kita semua menjaga dan memelihara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ketiga, perubahan sosial itu harus timbangannya maslahat mafsadat, baik buruk, ya, jaminan kehidupan dan mengangannya kehancuran dan kematian. Ya, oleh karena itu seluruh biaya,
seluruh sumber daya manusia dan seluruh sumber daya alam, manusia, alam, dan finansial, materi finansial yang ada, Islam memerintahkan untuk mengelola semua itu dalam timbangan mafsadah dan maslahah. Kalau memberikan kerusakan, tahan. Kalau memberikan kemaslahatan, realisasikan. Kalau menumbuhkan optimisme hidup, wujudkan. Kalau mengancam kematian, maka hentikan. Nah, di sini sebenarnya kontekstual sekali kita rasakan bahwa jangan coba ada yang mengatakan kalau kita melaksanakan sholat Jumat dan sholat jamaah serta sholat tarawih itu melaksanakan syariat. Dan kalau tidak pergi dulu sholat jamaah dan tidak dulu melaksanakan tarawih, itu meninggalkan syariat. Tidak, dua-duanya sedang melaksanakan syariat. Nah, di sini sebenarnya aktual sekali kita diajak untuk memahami dan merenungkan nilai-nilai Islam itu sehingga kita bisa keluar dari kerumitan dan pusaran-pusaran teoritis normatif ideologis kepada realitas waqi'i, mahalli, dan sejenisnya dalam istilah-istilah sosiologi. Saya kira itu berikutnya, dan kita lanjutkan perubahan sosial yang kita temukan di dalam Al-Quran itu, ya, ada dalam bentuk sebagai ujian. Jadi perintah kepada setiap orang dan perintah kepada struktur sosial yang lebih besar sedikit, ya, dari manusia, dari pribadi menjadi keluarga, dari keluarga menjadi komunitas, ya, dari komunitas menjadi lebih besar lagi sebagai komunitas dunia. Nah, semua ini diberikan ibtila namanya, diberikan ujian, ya. Bahkan pembentuk utama dari masyarakat itu, yaitu manusia, sudah pagi-pagi sekali dikatakan, silahkan mau jadi apa, mau membuat apa, mau melakukan apa saja, ya, nanti tinggal dikategorisasi. Yang kalian lakukan itu al-khair, atau yang kalian lakukan itu adalah asyar. Yang kalian lakukan itu kebaikan atau keburukan. Apapun yang kalian lakukan, kalian akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun keikutsertaan Anda di dalam menegakkannya. Nah, kapan itu? Sesudah datang kematian. Maka ayat itu didahului dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, setiap jiwa pasti akan mati, ya, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik sebagai ujian. Dan atas ujian itu kalian dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diujikan kepada kalian. Nah, ibtila di sini dalam sebuah perubahan sosial, ujian, ya, perubahan sosial itu sebagai ujian, tentu yang pertama adalah dalam konteks ujian manifestasi spiritual religiositas, ya. Kita diperintahkan untuk sebagai pribadi dan sebagai elemen sosial masyarakat itu untuk melakukan apa yang disebut dengan hifzuddin, untuk melakukan apa yang disebut dengan penjagaan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu perubahan sosial dalam Islam, ya, sebenarnya banyak mengapresiasi perubahan sosial yang dilakukan oleh kaum komunis. Bagaimana mereka ingin memperbaiki satu tatanan. Tapi sayang sekali, perbaikan tatanan tanpa orientasi spiritualitas, Islam memandangnya hampa. Ya, Islam memandangnya hampa. Nah, oleh karena itu, perubahan sosial yang kita ciptakan, di mana kita sebagai manusia ada di dalamnya sebagai unsur pembentuk utamanya, itu harus berorientasi religi. Nah, yang kedua, ya, harus memelihara tadi hifzuddin, ya. Yang kedua itu adalah memelihara bentuk relasi kita dengan Tuhan dalam bentuk ibadah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, jadi ada sosial, ya, bagaimana nilai-nilai keagamaan ini tidak memerintahkan kita hidup asyik sendiri berurusan dengan Tuhan dan tidak mau peduli apa yang terjadi dengan sekitar kita. Bukti sangat jelas di dalam syariat agama kita ini bahwa hifzuddin dengan hifzun nas, hifzul akal, ya, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, itu disatukan menjadi maqasidus syariah. Disatukan menjadi tujuan disyariatkannya agama. Selain agama itu disyariatkan untuk menjaga agama itu sendiri,
dia juga disyariatkan untuk menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan manusia itu. Itulah sebabnya, ya, untuk memelihara tiga itu tadi, disyariatkan pernikahan, diharamkan perzinahan, disyariatkan at-thayyibatu minar rizki, makanan-makanan yang baik, ya, halalan thayyiban, ya, agar tidak mengkonsumsi hal-hal yang bisa mengganggu akal seperti narkoba, khamr, dan sejenisnya yang bisa merusak ingatan. Lalu kemudian diharamkanlah berbagai macam jenis kekotoran, termasuk melampiaskan syahwat-syahwat seksualitas kepada sesama jenis, lawan jenis yang tidak beraturan, dan seterusnya, karena ingin dijaga keturunan kebersihannya. Nah, itu semua adalah bagian penting dari ujian di dalam memberikan perubahan di tengah masyarakat. Ya, itu tadi kata kuncinya, bahwa ada tiga. Jadi penjagaan, ya, kita akan diuji dengan sikap religiositasnya, kita akan diuji dengan sikap sosialnya, dan kita akan diuji dengan apa yang kita sebut dengan kecerdasan kita menghadapi fakta-fakta lapangan kehidupan. Ya, fakta-fakta lapangan kehidupan. Makanya di dalam Islam itu ada ruang hukum yang sangat penting diketahui, yang namanya wilayah darurat. Ya, wilayah darurat itu adalah wilayah hukum Islam yang memberikan ruang untuk memahami realitas. Memang tidak boleh makan makanan haram, tetapi jika akan mati kita kalau tidak memakan itu, maka dibuka ruangnya untuk boleh dimakan. Ya, dan sejenisnya. Ya. Memang tidak boleh seorang muslim meninggalkan salat Jumat, ya, 2 kali, 3 kali berturut-turut karena akan dihakimi sebagai kafir, tetapi dia menjadi boleh kalau realitasnya dia datang mengambil pahala dan melaksanakan syariat, menjaga agama, lalu dia hancurkan jiwa dengan menyebarkan penyakit yang dia tidak sadari. Itu penting diketahui supaya kita mengerti bagaimana perubahan dituntut kepada kita itu melalui usaha yang diuji oleh Allah kepada kita semua. Nah, setelah itu kita pindah kepada perubahan sosial yang kita wujudkan dalam bentuk tamhis. Ya, waliyumahhisallahu alladhina amanu, ya, wa yamhaqal kafirin. Quran surat Ali Imran ayat 141. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini itu seperti kata ahli tafsir mengandung 3 makna yang bisa ditangkap. Yang pertama, bahwa perubahan yang dilakukan oleh sosok-sosok yang memiliki orientasi kehidupan yang sehat dan baik, ya, seperti yang dikenalkan Allah kepada orang-orang beriman, itu harus menguji ide pemikiran baiknya itu dalam lapangan kehidupan. Nah, ujiannya apa? Allah nanti akan berikan ujian kepada pemilik keimanan yang lurus ini dengan berbagai macam deraan, seperti Rasulullah menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Sampai kita mengenal ada syariat hijrah itu karena porsi ujian yang begitu besar. Ya, begitu dahsyatnya ujian sampai kemudian terbuka satu jenis amalan yang tinggi nilainya dalam Islam yang disebut dengan amal hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dia akan ada di sisi Allah dengan ganjaran pahala besar hijrahnya. Jadi itulah, ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dengan tamhis? Apa yang dimaksud dengan ujian? Ujian ini jika seseorang ingin melakukan perubahan di mana Allah memang memberikan perintah untuk melakukan perubahan itu, maka yang pertama untuk mengexisting nilai-nilai kebaikan bagi para pemikulnya yang disebut orang mukmin. Makanya kepada orang mukmin itu banyak sekali bebanan-bebanan mengexisting kebenaran dan mempertaruhkan semua yang dimilikinya. Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, berjuanglah untuk mengexisting kebenaran itu dengan jiwa dan hartamu. Berjuanglah untuk mempertahankan dan menegakkan kebaikan itu meskipun engkau akan diganggu secara jiwa dan diganggu secara finansial dan material. Kau akan dipaksa jadi miskin, kau akan dipaksa jadi melarat, kau akan dipaksa untuk dipenjara, dibatasi kemampuanmu, tetapi itulah konsekuensi yang akan diberikan kepada para pejuang kebenaran yang ingin memberikan perubahan secara sosial. Nah, jadi itu yang disebut dengan tamhis menurut ahli tafsir. Jadi ujian untuk membersihkan, ya, orang-orang beriman itu dari sifat-sifat buruk, pengecut, ya, pecundang,
dan seterusnya. Nah, sebaliknya, ini juga tamhis itu juga bisa berarti, kata ahli tafsir, ujian bagi orang-orang kafir untuk merasakan, jangan di akhirat, di dunia dia sudah bisa merasakan akibat buruk dari sikap-sikapnya. Nah, dari sikap-sikapnya. Misalnya kita menemukan bagaimana di Madinah, ya, orang-orang kafir ini yang karena tidak bisa lagi menyembunyikan kekalahannya, maka kekafirannya itu dia ganti dengan kemunafikan. Ya, kekafirannya dia ganti dengan kemunafikan. Nah, oleh karena itu proses tamhis sosial, proses memilah dan memilih orang yang akan mengexisting sebuah struktur sosial masyarakat yang baik, itu bisa dilakukan dengan membersihkan pemikulnya, dengan menjaga dari sikap-sikap rendah dan hina, tujuan-tujuan rendah dan hina, dan menghentikan orang-orang yang ingin membersamai, tetapi mereka telah memiliki niat yang buruk sejak awal. Begitu berat, begitu mudah mengenali orang kafir, ya, yang memang menyatakan perlawanan terhadap risalah mulia ini, tetapi begitu sulit mengenali orang munafik. Nah, itulah sebabnya begitu banyak ayat yang turun tentang munafik. Pengantar surat Al-Baqarah saja hanya 5 tentang orang beriman dan bertakwa, kemudian hanya 1 tentang orang kafir, kemudian beberapa lebih 10 ya tentang orang-orang munafik. Nah, itu untuk menegaskan saudara sekalian tentang begitu tamhis itu di dalam sebuah perubahan sosial. Kemudian kita lanjutkan kepada yang ketiga, ya. Perubahan itu ada yang disebut di dalam Al-Quran dalam bentuk at-tamkin, peneguhan, pengokohan, penganugerahan, pemberian, ya, selebrasi mujahadah, selebrasi perjuangan, kekokohan, kegigihan, dan seterusnya. Nah, itu misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh di antara, ya, tadi pemikul-pemikul perubahan sosial itu, la yastakhlifannahum fil ardi, untuk Allah berikan amanah kepemimpinan di muka bumi sebagaimana amanah kepemimpinan itu telah diberikan kepada kaum sebelumnya, min qablihim, wala yumakkinanna dinahum. Ini yang disebut dengan at-tamkin, dan Allah mengokohkan agama mereka, ya, yang telah Allah ridai kepada mereka, lalu dengan orientasi spiritualitas membina pribadi dan membentuk masyarakat, wala yubaddilannakum min ba'di khaufihim amna, Allah menggantikan rasa takut, cemas, tidak mampu, inferiority kompleks dan seterusnya, itu diganti semuanya dengan kebaikan, amna, ketenangan, ya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, sehingga ketika mereka sudah mengelola diri dan sosial masyarakatnya dalam sebuah ketenangan, ya, aman, ya, aman bahasa Arabnya. Nah, lalu apa yang terjadi di situ? Bukan selebrasi, bukan pesta-pesta, bukan, ya'budunani, ya, la yusyrikuna bi syai'a. Dia mengokohkan keinginannya untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika, tetapi siapa yang kemudian kufur ini dari kata menutupi sikapnya yang seharusnya bersyukur dengan mengganti ingkar dari bersyukur. Wa man kafara, ya, ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Orang yang ingkar itu disebut sebagai orang-orang yang fasik. Nah, kalau kita mau rinci bentuk tamkin ini, ya, kita bisa melihat yang pertama bahwa ada muqabalah fikriyah, ya. Jadi cara Allah mengokohkan agamanya itu, pemikul agamanya, pemikul usaha perbaikan individual dan perbaikan sistem sosial, itu diawali dengan muqabalah fikriyah. Jadi pemikiran, idealisme, dan cara pandangnya itu diterima. Itu diterima. Kenapa diterima? Karena memang menjanjikan.
Tapi yang menerima itu biasanya adalah orang banyak dan yang melawannya orang-orang tertentu. Kenapa? Karena orang-orang tertentu ini terganggu zona nyamannya. Sebutlah misalnya kalangan Quraisy. Ingat, yang menerima Islam itu sejak awal adalah kaum du'afa, mustada'afin, orang-orang lemah. Karena mereka memang merasa bahwa inilah yang akan mengangkat derajat mereka sebagai manusia. Dan memang agama datang untuk mengangkat derajat. Ya, walaqad karramna bani Adama. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Tetapi kan ada orang yang terganggu zona nyamannya, yang sudah terbiasa dengan sistem sosial menghisap darah. Sistem sosial menganiaya, sistem sosial mengintimidasi dengan meraup keuntungan-keuntungan sosial dan keuntungan-keuntungan material. Nah, sebenarnya ya, yang kita kenal dalam berbagai stratifikasi sosial masyarakat, orang-orang yang digelari dengan gelaran-gelaran stratifikasi sosial yang tinggi, sebenarnya itu bukan karena kuat menganiaya pada awalnya, tetapi kuat memberikan perlindungan. Hanya karena orang-orang yang memberi perlindungan ini punya anak, punya istri, punya cucu, yang merengek-rengek minta dijaga semua fasilitas-fasilitas kemuliaannya itu, keterhormatannya itu, kebahagiaannya itu. Nah, sehingga muncullah dalam sejarah subjektivitas keningratan. Ya, jadi orang menjadi ningrat bukan karena jiwa mulianya, ya, tetapi karena darahnya. Nah, itulah kemudian yang terjadi. Sehingga Islam pertama kali menawarkan tamkin itu dengan cara Al-Quran menjelaskan bahwa tamkin itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada pemikul-pemikul perubahan itu, ya, dengan cara muqabalah fikri. Jadi pikirannya, ide-idenya itu diterima. Ya. Nah, itulah sebabnya ada sosok seperti Abu Talib yang menerima secara pemikiran ide-ide itu, tetapi tidak ingin kontra secara sosial dengan komunitasnya. Ya, tidak ingin kontra secara sosial dengan komunitasnya. Oleh karena itu kita mengenal dalam sejarah sampai beliau meninggal, ya tetap mengapresiasi idealisme yang dibawa oleh Rasulullah SAW, risalah mulia ini dengan seluruh kebaikan-kebaikannya, ya tapi kemudian dia sendiri di ujung hayatnya itu ada di tengah antara tarikan pengaruh Abu Jahal dan tarikan Rasulullah SAW yang meminta untuk mengucapkan syahadat kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bentuk tamkin yang kita pahami di dalam Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan haimanah, memberikan kewenangan, memberikan sulta, power. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Yusuf, sebagaimana Allah berikan kepada Sulaiman, sebagaimana Allah berikan kepada Ibrahim, sebagaimana Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kalau nabi dalam bentuk mukjizat, ya. Kalau manusia dalam bentuk ilham, dalam bentuk wahyu, dalam bentuk bimbingan, penjagaan. Ya, sehingga setiap sosok yang telah membawa pemikiran-pemikiran kebaikan ini, ya, di mana pemikiran itu banyak sekali kata menyebutnya, kadang disebut al-khair, kadang disebut al-bir, kadang disebut ad-din, kadang disebut dengan al-millah, dan seterusnya. Nah, millah itu semua adalah sebutan atas kebaikan-kebaikan yang dituntut pemikul-pemikulnya untuk memberikan perubahan pada masyarakat di mana dia hidup dengan nilai-nilai agung yang didapatkannya itu. Sebutlah misalnya kita ada Al-Quran, dan Al-Quran itu ketika disebutkan di awal surat Ibrahim, Allah mengutip kalimat dengan mengatakan alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini adalah kumpulan kitab, kumpulan kalam yang datang dari sisi kami, ya, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu Muhammad, di mana ketika kami turunkan kepadamu, engkau harus menggunakannya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan oleh ahli tafsir banyak sekali maknanya, kegelapan kemusyrikan kepada cahaya tauhid, kegelapan kebodohan kepada pengetahuan, kegelapan kepapaan kepada terangnya kecukupan, dan beberapa penjelasannya. Nah, itu saya kira beberapa bentuk tamkin yang bisa kita pahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang menjadi muqaddimah kita ya pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bertahan
sinyalnya terus bagus dan kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari fasilitas yang sedang kita rasakan sekarang ini. Demikian saya kira, Herman. Host. Masya Allah, syukron jazakallah khair Ustadz atas materi yang sangat luar biasa telah disampaikan. Bagaimana teman-teman sekalian? Insya Allah materinya sangat luar biasa ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menyikapi perubahan sosial dan dengan benar, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pemikul-pemikul perubahan sosial di masa yang akan datang. Oke teman-teman sekalian, seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan pada sesi tatip, nah sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan chatting di kolom komentar dengan menyebutkan kata saya. Kemudian 3 tercepat dari yang mengetikkan kata saya akan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan teman-teman sekalian. Oke. Mawaddah. Oke, baik. Edo. Silakan dari Gunawan. Mawaddah, Edo. Mawaddah dulu. Gunawan. Kita ya, silakan. Tampung pertanyaannya dulu baru Ustadz tolong dijawab. Ya. Boleh. Oke, dari Mawaddah silakan. Silakan. Admin tolong dibuka, di unmute. Nah, ya unmute anunya, mic-nya. Mawaddah. Oh, udah. Oke, silakan Mbak Mawaddah. Udah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang sangat bermanfaat. Oke, langsung saja saya ingin bertanya, maraknya penyebaran COVID-19 yang telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang seperti kita ketahui, masyarakat yang salah satunya didukung oleh dengan teknologi komunikasi, masyarakat dituntut untuk bisa terbiasa. Perubahan terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara berperilaku. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Islam berperan dalam perubahan sosial saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Edo. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edo. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair atas materi yang disampaikan Ustadz. Mungkin ini sedikit terkait menyangkut dengan pertanyaan pertama dari Mbak Mawaddah berkenaan dengan yang sekarang kita rasakan, bahwasannya sangat dirasakan perubahan sosial yang terjadi. Namun dijumpa pula di lapangan bahwasannya apa yang Ustadz katakan tadi sebenarnya ada unsur-unsur yang dimana seperti sholat Jumat yang kita tidak melaksanakannya, kemudian sholat tarawih dalam artian memang syar'i alasannya, yaitu berkenaan dengan menghindari penyakit. Namun di sisi lain kita lihat bahwasannya ada juga ulama, ustadz-ustadz bisa dibilang yang menghimbau. Mungkin kita tahu juga statementnya bahwasanya jangan takut corona, tapi kita takut sama Allah. Nah kemudian kan yang menggiring opini menurut saya pribadi ini adalah opini yang salah. Kenapa? Nah, opini yang salah. Nah, salahnya ada dua. Pertama, mereka tidak mengikuti ulul amri dalam artian himbauan pemerintah, dan yang kedua adalah membuat statement bagi jamaah atau pengikutnya supaya untuk tetap melaksanakan sebagaimana yang seperti biasanya dengan menghiraukan dampak yang bisa ditimbulkan. Nah ini menurut Ustadz sendiri bagaimana? Apakah yang pertama adakah hukuman bagi para penghimbau seperti itu? Ya. Itu ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, baik. Syukran jazakumullah. Gunawan. Kemudian Kak Gunawan silakan bertanya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan diri dulu. Ya.
Ya. Kenalkan, nama saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muhammad Gunawan Hasanuddin dari Universitas Musamus Merauke. Sebelumnya, terima kasih atas materinya, Ustadz. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah khair. Amin. Yang ingin saya tanyakan, berkaitan dengan tatanan sosial di Indonesia ya. Kan di Indonesia ini terdapat banyak budaya, dan budaya-budaya itu biasanya timbul cabang-cabang sendiri, misalnya dari Islam yang akhirnya membuat ibadah yang mungkin pada zaman Rasul itu tidak ada, atau mungkin kalau sekarang bid'ah ya. Kalau misalnya kalau sudah misalnya kayak begitu, baru misalnya di lingkungan kita sudah ibaratkannya sudah kental sekali adat-adat tersebut yang mengatasnamakan Islam misalnya, tapi dengan ibadah-ibadah yang tidak sesuai. Nah, kira-kira itu bagaimana kita terhadap kita punya diri sendiri dan juga terhadap lingkungan? Karena kan mungkin kita sebenarnya ingin menyampaikan bahwa ini salah, tapi kalau dengan kita punya ilmu yang mungkin terbatas, kita takut malahan membuat perdebatan di situ. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah kepada 3 penanya. Mungkin langsung saja Ustadz, tafadhol. Ya. Baik. Kita mulai dari Mbak Mawadah ya. Dengan kemajuan seperti ini, bagaimana kita menstimulan ya peran-peran kita sebagai seorang muslim agar produktif ya, atau bahasa lainnya tidak kontraproduktif atau bahkan kemudian destruktif dalam kontribusi sosialnya. Yang pertama ya, Anda bisa lihatlah bagaimana fenomena pemahaman hadis itu tidak bisa tidak kecuali akan menuntut kesadaran untuk berubah. Lihatlah misalnya bagaimana kakunya dulu orang memahami gambar manusia ya sangat tidak boleh dan seterusnya. Nah, sekarang kan mereka harus menerima kenyataan bahwa harus ada foto ya. Harus ada foto di KTP. Nah, harus ada gambar kita dan seterusnya. Ya, terlepas nanti bahwa ya ini boleh karena begini-begini, tetapi kita ingin mengatakan bahwa dinamika pemahaman agama itu tidak boleh terus-menerus dibenturkan dengan kemajuan teknologi ya, yang sesungguhnya banyak maslahat yang bisa diambil. Diskusi tentang fikih baru, misalnya tentang apakah boleh mushaf ada di dalam handphone? Apakah boleh ayat-ayat ada di dalam handphone? Nah, itu semua akan menantang kita untuk memahami bahwa agama ini kita segera harus bisa mendamaikan antara konsep idealnya, nilai-nilai keagungannya dengan situasi, dengan kenyataan-kenyataan yang di tempat itulah kita ingin menabur benih kemanfaatan dan kemaslahatan dengan berusaha membersihkan ya dan memarkir segala macam potensi-potensi benih yang bisa tumbuh menjadi satu hal yang mengganggu dalam kehidupan. Jadi itu dulu kata kuncinya. Nah, kalau kita udah paham ini, ya tentu sebagai seorang muslim kita punya katalisator sendiri menyikapi semua problematika sosial modern. Kita punya kemampuan untuk menyikapi apa yang terjadi di kampus. Kita memiliki kemampuan apa yang terjadi di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kantor kita, di dalam sistem jual beli kita. Nah, oleh karena itu, saya kadang-kadang dalam berbagai pertanyaan sistem ekonomi, praktek bisnis dan seterusnya, saya setuju sekali dengan Yusuf Qaradawi yang tidak sependapat dengan ulama dengan hafalan-hafalan ayat dan hadisnya itu begitu pandai dan begitu lincah mengeluarkan keharaman di balik belakang perpustakaannya, sementara dia tidak pernah datang di pasar. Terus menerus keharaman tentang muamalah ekonomi dia keluarkan, dia fatwakan, dan dia tidak pernah melihat perangai pembeli, perangai penjual, posisi mereka, bahasa tubuh mereka, keadaan mereka, tetapi terus menerus dia mengeluarkan fatwa-fatwa dari balik perpustakaannya. Itu. Jadi saya ingin katakan, tolong, ini momentum COVID ini sebenarnya saya katakan
Ini adalah tantangan untuk kita mendudukkan agama ini bukan sekumpulan nilai agung yang datang dari langit, terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, lalu kemudian kita datangkan nas-nas itu untuk kita stil sesuka kita, ya, tanpa memahami realitas kehidupan untuk mengeluarkan maslahat-maslahat dan manfaat-manfaat darinya. Kita terus datang menghakimi, ini tidak boleh, ayatnya begini, ini haram, hadisnya begini. Kita tidak tahu bahwa fenomena yang terjadi itu sebenarnya bukan fenomena sedang menghalalkan yang haram, tetapi ada situasi-situasi yang harus kita baca dengan baik. Saya ingin berikan contoh, Nabi sendiri di dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan, itu pernah memberi sikap kepada pencangkukan kurma. Ya, pencangkukan kurma. Jadi saya tidak jawab langsung ini ya, mau ada, tapi saya kasih wawasan kepada kita. Ketika sekelompok orang mencangkuk kurma, Nabi lihat dicaca-caca, ya dalam perasaan Nabi mungkin kok tumbuhan sakiti begitu, lalu Nabi mengatakan la yaf'al dzalik, andai kata dia tidak lakukan itu baik. Akhirnya karena merasa Nabi menegurnya, mereka tidak lakukan. Apa yang terjadi? Karena tidak dicangkuk, kurmanya pahit, kurmanya tidak semanis yang biasa didapatkan. Nah, mereka menyampaikan kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan dalam hadis yang sangat terkenal itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian kalau soal begini, kalian lebih tahu. Nah, itu untuk kita memahami bahwa, ya janganlah kaku, ya begitu ada kata jangan, begitu ada lakukan ini dan seterusnya, itu pasti wajib dan pasti haram. Ulama usul fikih saja sudah membagi ketentuan dari nas itu menjadi 5. Kalau terlalu keras perintahnya namanya wajib, kalau kurang tegas perintahnya namanya sunnah, kalau tidak terkesan melarang dan seterusnya namanya mubah, kalau tegas larangannya namanya. Orang usul fikih saja ulama sudah membahas itu, tapi kok tiba-tiba banyak ulama-ulama jago sekarang ini yang datang, ini haram, jangan lakukan, ini perbuatan sesat, perbuatannya ahli neraka. Ya nggak begitu. Kita harus memahami dengan baik nas itu, konteksnya, teksnya, lalu realitasnya. Kita harus ini sedemikian rupa. Jadi itu dulu yang pertama. Nah, sehingga saya ingin katakan bahwa seorang muslim menghadapi fenomena sosial seperti sekarang ini, insya Allah dia akan memiliki sikap dengan prinsip-prinsip agung itu. Bahwa agamanya ini bukanlah sekumpulan idealisme agung dari langit, ya, yang tidak diperintahkan untuk membumi. Iya, Nabi diperintahkan khusyuk, bahkan Nabi juga memerintahkan khusyuk untuk salat, tetapi Nabi bisa saja mempercepat dan tidak memanjangkan keinginannya memanjangkan salat hanya karena mendengarkan tangisan bayi yang Nabi pikir khawatir ibunya terganggu. Ya, nah itu semua fakta-fakta beragama yang harus kita hadapi. Ini sekaligus menyinggung juga pertanyaan dari Mas Edo ya. Nah, tentang itu tadi. Jadi saya katakan tadi, jadi seolah-olah kalau kita salat Jumat, kalau kita salat jamaah, kalau kita salat tarawih, kita melaksanakan perintah agama. Tetapi kalau kita menyelamatkan jiwa dengan melakukan pembatasan sosial berskala kecil dan berskala bebas karena adanya penyakit, ya, adanya satu wabah, itu bukan melaksanakan syariat. Itu melaksanakan anjuran pemerintah. Ini kacau. Ini cara berpikir yang tidak mendudukkan syariat itu sebagai tuntunan agama untuk mengantarkan kehidupan selain menegakkan agama. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi, tapi khilafiyah sekitar ini, perbedaan-perbedaan pendapat ulama di seputar ini tidak mungkin kita hindari. Nah, oleh karena itu saya kemana-mana dalam bulan Ramadan ini menyampaikan, tolong kalau ingin kita perkuat cara kita beragama, memang kita harus beragama dengan tuntunan-tuntunan yang jelas. Kalau kita tidak mengerti tuntunan itu dari Al-Quran dan hadis, ada yang bisa menjelaskannya, kita tanya yang bisa menjelaskan kepada kita. Nah, setelah kita dapatkan ketegasan, lalu kita mengambil sikap, tolong pahami bahwa sikap Anda itu bukan untuk Anda hakimi orang lain yang tidak bersikap seperti Anda. Ya, sikap Anda itu setelah mendapatkan penjelasan untuk menenangkan diri Anda bahwa Anda insya Allah sudah berusaha beragama dan bersikap keagamaan secara baik. Jangan paksakan setiap orang harus bersikap seperti Anda jika mereka punya hujjah sendiri, jika mereka punya keterangan sendiri, jika mereka punya penjelasan sendiri. Nah, jadi itu. Nah, apa parameternya? Parameternya ini adalah parameter itu tadi. Parameter
dalil ya, parameter keterangan yang datang dari Al-Qur'an lalu dipahami ya dengan seluruh pendekatan ya, bukan hanya satu pendekatan ya, dengan pendekatan untuk menjadikan kuat ya cara kita menangkap pesan-pesan itu. Karena itu tadi orang sekarang kan datang mengatakan Al-Qur'an yang bilang iya, tapi Al-Qur'an bilang itu, apakah Al-Qur'an semua bilang wajib? Apakah Al-Qur'an semua bilang harus? Nah, tidak. Jadi kalimat itu kemudian diistimbat oleh ulama, dikeluarkan tekanan-tekanan hukumnya sehingga keluarlah kata wajib, keluarlah kata sunnah dan seterusnya. Nah, jadi ini terkait dengan tadi saya mau selesaikan dulu bahwa kondisi pelaksanaan syariat agama kita ini tidak bisa kita hindari perbedaan khilafiyah di dalam konteks pembatasan berskala besar dan berskala kecil dengan tuntunan untuk tetap memuaskan perasaan keagamaan. Saya sebut tadi dengan dalam tanda petik memuaskan perasaan keberagamaan, karena ada orang merasa bahwa jangan saya dihalangi tarawih, seolah-olah tarawih itu wajib. Kalau dia baca sejarah, Nabi sendiri melaksanakan tarawih itu 3 kali, sisanya dia laksanakan di rumah, misalnya begitu. Ya, Umar lah yang datang menghimpun sahabat, ya, ada yang berjemaah, ada yang sendiri-sendiri. Umar lah yang datang kemudian dalam kekuasaannya, dalam kepemimpinannya, menghimpun orang untuk sholat berjamaah di masjid untuk satu imam, supaya ini menjadi teratur. Nah, lalu kemudian, hadis yang lain sebagai tuntunan syariat juga menegaskan bahwa sebaik-baik sholat selain sholat wajib itu di rumah. Ya, illal maktubah kata Nabi, kecuali salat fardu, kecuali salat wajib. Tiba-tiba ada orang yang gagah sekali menghakimi dan menghujat pendapat fatwa ulama yang telah memeras pemikiran ya untuk memberikan implementasi syariat dalam konteks memelihara jiwa ya, lalu kemudian dengan gampang enteng memaki-maki ulama dan seterusnya. Ini gimana? Saya mau berharap tolong tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, pendidik-pendidik agama, janganlah Anda mengadu umat ini dengan ulamanya. Janganlah Anda membuat umat ini yang baru sedikit ilmu yang Anda berikan kepada mereka, tetapi Anda membuat mereka menjadi sosok-sosok pembangkang kepada orang-orang yang telah bekerja dan bersusah payah dalam hidupnya, menghabiskan waktunya untuk mencerdaskan umat ini dalam kecerdasan agamanya. Tiba-tiba Anda anggap tidak penting semua itu hanya karena satu fatwa, hanya karena satu keputusan-keputusan mereka yang Anda tidak setuju. Tolong, mari kita bijak menjadi guru agama. Ya, kita pahamkan umat ini supaya mereka mendapatkan hal-hal yang mencerahkan mereka dalam kehidupan mereka, tidak menerus kita cekoki subjektivitas beragama. Kalau dari saya pasti benar, kalau yang dari lain belum tentu. Sayalah yang paling benar di dalam menerjemahkan Al-Quran, menafsirkannya. Sayalah yang paling berhak untuk memberikan syarah hadis. Kalau ada dari yang lain pasti salah, jangan dengarkan. Na'udzubillah, jangan. Kita orang-orang yang mendidik agama ini harus memberikan pencerdasan. Ya, itu juga jawaban kepada Mas Edo ya. Nah, kemudian ini juga sudah terjawab sebagian sebenarnya ya kepada Gunawan ya. Justru Pak Gunawan tadi ini banyak kita bahas tentang itu. Walau kalau masih ada yang saya belum jawab. Masya Allah, syukron jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawabannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya. Insya Allah kita masih memiliki waktu 12 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, saya buka sesi kedua untuk bertanya. Silakan chatting kata saya di kolom komentar. Oke, baik, mungkin kita mulai dulu dari Pak Supriyadi yang tadinya sudah lebih dulu. Silakan Pak Supriyadi, bisa ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Supriyadi, sehat. Afwan Ustaz, ini ada sesuatu hal yang menarik yang dari apa yang antum sampaikan tadi, masalah ketika perubahan sosial itu merupakan sebuah bisa dibilang dia hukuman atau dia anugerah. Contoh misalnya kejadian tsunami dan likuifaksi di Palu kemarin. Sebagian orang menganggap bahwa apa yang terjadi itu, misalnya ada orang-orang yang meninggal di dalamnya, itu bagian dari syahid. Di bagian lain ada orang yang
mungkin berpikir bahwa itu azab Allah buat orang-orang yang mungkin lalai atas perintahnya. Nah, begitu juga yang terjadi sekarang ini di situasi COVID-19, di mana sebagian orang mungkin menganggap, kita yang ada di situasi ini adalah orang-orang yang Allah beri ujian, Allah beri cobaan. Mungkin saja kita bagian dari orang-orang yang syahid nantinya. Tapi di lain sisi mungkin bagi orang yang mungkin dia bukan bagian dari zona merah, dia menganggap bahwa itu wajar begitu, itu kota-kota besar di mana kemaksiatan merajalela. Jadi itu azab dari Allah. Nah, sebenarnya bagaimana sikap kita dalam memandang hal-hal yang seperti ini, Ustadz? Karena jujur kalau menurut saya ini ada orang yang tertimpa musibah, dia kena gempa, tsunami, atau dia kena wabah COVID, tapi malah dianggap ini azab. Jadi istilahnya dia sudah kena musibah, tapi dihakimi seakan-akan bahwa orang yang di luar kita itu sudah jadi hakim yang sangat baik gitu loh. Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran. Oke, selanjutnya Ahmad tadi ada Ahmad Ilyasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akan syukron atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita. Ustaz, tadi Ustaz sampaikan Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum manakala kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Lalu yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bisa tidak hidayah itu datang padahal kaum tersebut tidak berpikir ingin merubah, tetapi Allah memberi hidayah karena suatu tindakan. Misalkan contohnya kita sudah pernah mendengar yang soal cerita yang memberi minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, silakan teman. Satu pertanyaan terakhir. Oke, mungkin belum ada, Ustaz. Silakan dua pertanyaan tadi bisa dijawab. Bagus, ya. Jadi sudah dijawab. Jadi yang saya nukil tadi itu 3 atau 4 ayat yang berentetan di dalam surat Al-A'raf. Jadi yang pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dan seterusnya. Lalu disambung ayat berikutnya, apa amina ahlul qura? Apakah penduduk negeri itu merasa aman saja? Tidak akan datang azab kami pada malam hari di saat mereka berada di malam hari? Atau apakah mereka merasa aman tidak datang azab kami? Ya, baksan itu azab. Ya, sesuatu yang datang karena perbuatan yang dilakukan. Ya, jadi baksan syadida itu sebutan di dalam Al-Quran. Nah, bahkan di ayat berikutnya dikatakan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah itu kecuali orang itu merugi. Nah, ini banyak maknanya, tapi saya ingin mengatakan begini: apabila ada kejadian malang, ya, kejadian kemalangan, sesuatu yang merupakan ketidakberuntungan misalnya begitu, lalu menimpa orang jahat, kita mudah mengatakan azab. Tapi kalau menimpa orang baik, tidak mungkin kita mau langsung mengatakan azab. Lebih parah lagi kalau kita nyinyir. Ya, katanya sholat juga ditimpa juga begitu. Nah, ini kan yang terjadi sekarang kepada orang-orang ini yang mungkin orang liberal dan sejenisnya lah, yang menyatakan saya nggak pernah baca Quran, nggak kena ini, itu baca Quran kena COVID misalnya begitu. Nah, jadi saya ingin baca satu ayat di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian khawatir, kalian takut, ya, kemungkinan datangnya satu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim.
La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim, tetapi juga menimpa orang yang baik. Nah, oleh karena itu hampir semua penjelasan ahli tafsir ketika azab datang menyamaratakan semua warga negeri penduduk, lalu tertimpa juga orang yang baik, maka kejadian atas orang yang baik itu tidak mungkin bisa disebutkan sebagai azab dikarenakan kesungguhannya. Tetapi kalau ada yang bisa ditarik problem darinya adalah mungkin bisa didiskusikan tentang berapa perannya, sebesar apa perannya untuk mencegah merajalelanya kerusakan. Seberapa besar andilnya, waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya, keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, pondoknya, komunitasnya, seberapa besar semua itu dia kerahkan untuk mencegah merajalelanya kerusakan. Karena di hadis lain Nabi menegaskan, tidaklah merebak ya al-fawahish ya, perbuatan-perbuatan buruk terutama yang berorientasi seksual menyimpang di satu negeri, illa zahara fihi mutta'un allati lam takun fi aslafihim, kecuali akan datang satu jenis penyakit yang belum pernah kalian temukan sebelumnya. Ya, saya kira kalau dalam konteks memahami ini sebagai ujian bisa, tetapi memahami ini sebagai azab tentu itu juga bisa kita pahami dalam konteks beberapa ayat itu tadi. Nah, oleh karena itu tidak bisa satu kata untuk menyebut COVID ini. Karena itu diskusi panjang tentang jundun COVID ini adalah jundun min junudillah, satu tentara Allah atau satu pasukan yang memang mencari dan membinasakan orang-orang. Memang ada diskusi tentang itu dan ada landasan-landasan untuk dijadikan acuan untuk mendiskusikan sebutan-sebutan itu. Nah, tetapi saya kira itu yang pertama. Jadi kalau ada hal yang kita sebutkan atas orang yang mendapatkan musibah, ujian, lalu kemudian memang dia menginikan, kita hanya berharap bahwa kalaulah dia azab, ya, kalaulah dia azab, mudah-mudahan azab dunianya ini menghapuskan atasnya azab akhirat, dikarenakan itu menjadi pembersih misalnya, katakanlah seperti itu. Jadi kita tidak bisa menetapkan satu generalitas persoalan atas hal seperti itu. Ayat-ayatnya tadi kita sudah sampaikan. Jadi kalaulah boleh sebenarnya kita wajib menjaga perasaan orang, ya kalaupun seseorang itu berbuat buruk, zalim dan seterusnya, mungkin kita untuk menjaga perasaan keluarganya, ya kita bisa memilih kalimat-kalimat yang bisa menenangkannya. Ya, seperti tadi yang disampaikan, jangan ditimpa lagi tangga sesudah dia jatuh dalam musibahnya itu. Ya, kita sependapat dengan itu. Kemudian Ahmad tadi tentang tindakan, ya ada orang yang mungkinkah orang mendapatkan petunjuk, ya misalnya ada ayat yang menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Bagaimana dengan itu diskusinya panjang, tapi kita ingin menyebutkan bahwa cara seorang hamba mendapatkan hidayah tidak selalu berbanding lurus dengan maksimalnya usaha seseorang. Ya, jadi tidak bisa dioptimiskan secara mutlak bahwa kalau saya sudah melakukan semuanya, orang itu pasti dapat hidayah. Ya, tidak. Ada wanita yang hidup satu ranjang, bukan satu rumah saja, satu ranjang dengan seorang wanita, tapi wanita itu tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk. Ya, jadi tidak bisa kita membangun absolutisme pemahaman, kemutlak-mutlakan pemahaman bahwa kalau ada usaha pasti petunjuk. Nah, itulah sebabnya ada ayat mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kamu yang menunjuki orang, tetapi Allah. Nah, kalau ada pertanyaan, kok ada orang kayak kita tidak sangka dia dapat petunjuk? Ya, Anda yang tidak sangka, karena petunjuk itu Allah yang menetapkan. Ya, Allah yang menetapkan. Jadi ada usaha, iya, tapi jangan mengatakan karena usaha saya petunjuk itu datang. Tapi menariknya, ada hadis Nabi mengatakan, la ayyahdiyallahu bika, kalau ada usaha yang kamu lakukan lalu Allah menunjuki. Nah, di situ yahdiyallahu. Jadi yang memberi petunjuk Allah, yang berusaha kita. Jadi jangan dibalik, karena usaha kita orang itu dapat petunjuk. Tidak. Ya, Allah yang memberikan petunjuk,
kita yang berusaha. Jadi ada usaha dari kita, lalu Allah beri petunjuk. Terus bagaimana kalau kita berusaha tidak dapat petunjuk? Itu juga bisa terjadi. Nah, jadi itulah yang kita harus pahami dari hidayah tentang pertanyaan Mas Ahmad tadi. Ya, jadi bagaimana Nabi SAW begitu antusias, ya, sangat besar harapannya agar Abu Thalib bisa beriman sebelum beliau meninggal. Kalimatan, kata beliau, satu kalimat yang kau ucapkan di akhir hidupmu ini, yaitu la ilaha illallah, saya akan bersaksi, saya akan memohon kepada Allah dan seterusnya. Tapi sampai akhir ayatnya dia tidak bisa menyebutkan kalimat itu. Ya, saya kira itu dua pertanyaan tadi dari Supriyadi dan Ahmad. Ya. Masya Allah, syukran, jazakumullah khair, Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Nika Mutiara. Saya coba bacakan ya, Ustaz, nanti Ustaz tolong jawab. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Menanggapi fatwa MUI terkait tidak bolehkan sholat jamaah, apakah itu merata untuk seluruh Indonesia? Jika iya, mohon pencerahannya, Ustaz. Dan jikalau tidak, mohon pencerahannya juga, Ustaz. Kemudian, dan jikalau fatwa ini tidaklah untuk seluruh Indonesia dengan pengecualian, maka bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan zona hijau, namun mereka juga tidak melaksanakan sholat berjamaah dengan alasan fatwa MUI tersebut? Ya. Jadi fatwa MUI itu, setelah dia menjadi fatwa, Anda boleh tidak sepakat. Anda boleh tidak sepakat. Seorang ustadz, seorang ulama dengan kapasitasnya bisa tidak sependapat. Tapi berbeda dengan bagaimana menyikapinya. Itu yang perlu diketahui. Ketika dia menjadi fatwa, dan fatwa itu ditarik menjadi kebijakan pemerintah, dan ketika menjadi kebijakan pemerintah, dia tidak lagi sekedar fatwa, tetapi dia sudah regulasi. Dan siapa yang melabraknya, dia bukan melabrak fatwa MUI, tetapi dia melabrak regulasi pemerintah. Dan itu ada sendiri aturannya. Jadi itu dulu yang kita harus selesaikan. Nah, oleh karena itu ketika saya tidak sependapat dengan fatwa ulama, ya, ada beberapa fatwa ulama saya sendiri tidak sependapat, ya, tidak bisa kita sebutkan satu-satu, tetapi tidak bisa kita sependapat semua dengan fatwa ulama itu, ya, dengan cara kita menalar agama ini sendiri. Tapi antara tidak sependapat dengan fatwa itu dengan bersikap terhadap fatwa itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Nah, ketika Anda tidak sependapat dengan itu, ya, silahkan, Anda bisa punya hujjah sendiri, Anda punya argumen sendiri, tetapi ketika menyikapinya, nah, Anda tentu harus berbeda menyikapinya. Karena kalau Anda menyikapinya, Anda tidak sekedar menyikapi fatwa ulama sekarang, karena fatwa ulama itu sudah diintrodusir masuk sebagai kebijakan pemerintah, dan itu ada regulasinya. Dan begitu Anda melawan fatwa itu, menurut Anda bukan melawan fatwa itu, tetapi Anda melabrak regulasi. Nah, itu yang perlu kita pahami juga di satu sisi. Nah, oleh karena itu, khilafiyah seputar arahan-arahan agama, pendapat-pendapat agama itu tidak bisa dihindari. Tapi ketika kita mengambil satu pendapat, bukan untuk menghakimi pendapat yang lain. Itu yang saya katakan tadi. Kita ambil satu pendapat ulama yang kita percaya, yang kita yakini kebenarannya dan seterusnya, lalu kita tenangkan diri kita melaksanakan agama. Yang bisa kita sampaikan, yang tidak bisa kita serahkan dia untuk bertahan dengan pendapatnya, dan jangan coba paksa orang lain, meskipun Anda merasa yakin Anda yang paling benar. Ya, Anda yang paling benar. Ya, kecuali dalam pandangan agama, Anda melihat kerusakan yang nyata dari sebuah sikap itu, maka Anda harus menghentikannya, tetapi cara menolak kerusakan dalam agama tidak berantakan. Idfa billati hiya ahsan. Kalau menolak sesuatu, cari cara yang paling baik. Ya, cari cara yang paling baik. Jadi saya kira itu yang pertanyaan dari itu. Nah, sekarang kita kembali kepada apakah rata? Majelis ulama juga pasti menimbang. Ya, tidak mungkin dia akan menyamaratakan bahwa jangan semua salah. Padahal di sini tidak ada masalah. Pasti dia akan buka ruang karena ini tabiat. Tabiat agama yang dia jadikan objek pengkajiannya. Tabiat agama ini adalah wasatiyah. Tabiat agama ini pertengahan. Tidak mungkin karena menghalangi sesuatu ini terus tidak membuka ruang ini, nggak mungkin. Tabiat agama ini adalah wasatiyah. Tabiat agama ini pertengahan. Tidak mungkin ulama akan menggeneralis itu, tidak mungkin.
pasti akan ada penjelasannya. Meskipun saya belum lihat secara real bahwa ada sih yang saya pernah dengar, tapi maksud saya cirinya apanya sih. Tapi yang jelas, Anda berbeda dengan Fatwa Majelis Ulama itu tidak masuk neraka karena berbeda. Ya, bisa berbeda, tapi sikap kita ketika berbeda inilah yang harus ditimbang. Ya, sebagaimana banyak sahabat berbeda dengan keputusan Umar, keputusan Abu Bakar, keputusan Uthman, ya, tetapi di antara mereka banyak yang punya caranya sendiri mengambil resiko untuk mengaktualisasikan bentuk perbedaannya. Ya, dan itu yang terjadi di masa lalu. Allahu a'lam. Syukron jazakallah Ustaz. Ini ada sedikit tambahan dari Mbak Mika. Beliau menyampaikan bahwa jika di suatu wilayah dinyatakan bahwa itu zona hijau Ustaz, kemudian ada ikhwan yang bersikukuh untuk tetap sholat di rumahnya, sholat Jumat, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Jadi ya, disitulah masalahnya saya bilang. Jadi agama ini, ya, jangan Anda menyelesaikan pada aspek teoritisnya, pada aspek dalil-dalil yang melangit itu. Kalau faktanya tidak, justru kita harus laksanakan dalil lain. Jelas-jelas tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian tetap ada klausulnya bahwa meskipun hijau tapi kita hati-hati, ya berarti ada. Gini, selama orang itu punya uzur dan orang yang memilih sikap itu karena uzur itu kuat, lalu dia tenangkan dirinya, itulah sikap dia. Anda jangan lanjutkan untuk menghakimi dia, tetapi memberi nasihat, memberi pertimbangan boleh, tetapi mencegah orang untuk tidak mengambil sikap atas sebuah pertimbangan-pertimbangan ma'kul yang masuk akal yang diambilnya, kita tidak ada hak untuk mengintervensi dan memaksa orang sepanjang orang itu bisa menjelaskan alasan-alasan kenapa dia bersikap. Jadi itu. Nah, bahwa misalnya ini hijau tetapi dia tetap tidak sholat Jumat, ya. Kalau ada penjelasan dari dia bahwa memang ini hijau, tapi kami merasa bahwa kalau ini hijau terus kemudian sedang datang banyak orang dari luar dan seterusnya, saya tidak mau bercampur dengan orang, mungkin itu jadi alasannya, kita terima. Nah, bahkan sebaliknya, justru sebaliknya saya mau bilang, ini zona merah. Positif, semua merah. Sudah berapa jatuh korban? Oke? Tapi kemudian di masjid itu ada orang tinggal di masjid 10. Apakah dia tidak boleh sholat jemaah di masjid? Apakah dia tidak boleh melaksanakan sholat Jumat ketika misalnya dia menganut mazhab bukan fikih, bukan Syafi'i, yang boleh sholat Jumat tidak mesti sampai 40 orang? Dia boleh. Justru kalau saya sekarang, masjid itu kalau ada orang yang sudah diperiksa negatif semua, berkumpul 40 orang, silahkan masuk ke masjid, tinggal di masjid dan jangan keluar lagi, lakukan i'tikaf sampai akhir Ramadan, silahkan beri tugas orang lain untuk mensuplai makanannya sehingga dia tidak berbaur dari orang lain. Itulah makna syariat yang dipraktekkan dari kata Nabi, idza ra'aitum, idza sami'tum, ya, bihi, kalau engkau mendengar wabah itu beredar di satu tempat, ya, pala takdimuha kata Nabi, jangan kamu masuk ke dalamnya, ya. Apabila waqa'a bi ardin, apabila terjadi di satu negeri, wa antum fiha, dan engkau ada di dalamnya, pala takhruju, jangan keluar. Itu yang kita praktekkan. Jadi kalau ada 40 orang di masjid, ya, tidak pernah berinteraksi dengan COVID dan tidak ada COVID di situ, tetapi di luar ada virus, dia tidak boleh keluar dari masjid. Ini justru kita kebalikannya. Jadi jangan kaku, jadi pahami dulu substansinya, kemudian bikin statement. Anda nggak mengerti substansinya, terus ke mall berani, ke masjid takut. Ini kalau Anda guru agama, menyampaikan yang gini-gini ini nggak mendidik. Ya, seolah-olah, ya, kalau ke masjid, ya, itu syariat, kalau ke pasar untuk mencari yang bisa menopang kehidupan orang, itu bukan syariat. Nah, ini tolonglah belajar menjadi guru agama yang baik untuk kita beri kecerdasan kepada umat. Saya kira itu tadi poin-poinnya. Masya Allah, syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz dan teman-teman penanya sekalian yang begitu luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan jawaban yang Ustadz sampaikan
bisa menambah wawasan kita dan kita juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita masuk ke kegiatan yang berikutnya. Karena dari tadi nih teman-teman sudah banyak bertanya kepada Ustadz kita. Nah, sekarang ada feedback dari Ustadz. Nah, Ustadz akan menanyakan 2 pertanyaan kepada teman-teman peserta online, dan bagi teman-teman peserta yang bisa menjawabnya, insya Allah akan mendapatkan reward dari teman-teman panitia. Silakan bagi teman-teman yang mau menjawab, ketikan kata saya, kemudian saya persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz untuk pertanyaannya. Semua ya, kepada semua ya. Dalil yang paling banyak dirujuk ya oleh pengkaji sosiologi Islam ya ketika bicara tentang perubahan sosial itu adalah Quran surat Ar-Ra'd ya, surat ke-13 ya. Ayat berapa? Ayat berapa di surat Ar-Ra'd itu ayat, dan tolong sebutkan petikannya sedikit saja. Silakan yang bisa. Ayat keberapa di surat Ar-Ra'd, dan tolong sebutkan sedikit petikannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, bukan terjemahan. Sedikit saja, meskipun tidak selesai. Oke, silakan teman-teman peserta untuk pertanyaan ke-1. Bagi yang bisa menjawab silakan komen kata saya, kemudian teman-teman bisa menjawab. Quran surat Ar-Ra'd ayat berapa? Ya, sebutkan sedikit kalimatnya. Agak susah ini berarti. Tuh, Anna Listiani. Hostnya Anna Listiani itu ada tuh. Maaf Ustadz, hostnya lagi gangguan koneksi. Mungkin bagi penanya silakan langsung menjawab. Ya, dibuka anunya, mic-nya. Termit mic-nya. Saudara Ana mungkin bisa unmute dan bisa langsung menjawab. Innallaha la yaghayyiru ma biqaumin. Ya, ayatnya surat Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 11. Ya, benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sudah benar. Afwan Ustadz, tadi saya keluar sendiri. Tadi sudah ada pertanyaan yang dijawab Ustadz. Ya, dijawab oleh Mbak Anna Listianti, siapa? Sudah benar, benar. Ya. Itu untuk pertanyaan pertama ya Ustadz? Ya. Oke, syukron jazakallah. Mungkin sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustadz. Ya. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah ada berapa bentuk perubahan sosial yang bisa dipahami dari Al-Quran? Ya, sebutkan. Lebih susah lagi nih. Ya, ada berapa bentuk perubahan sosial ya yang bisa ditangkap dari Al-Quran? Ya, ada 3. Saya sampaikan ada 3. Tolong sebutkan ya, 3-tiganya. Perubahan dalam bentuk apa? 1, 2, 3. Ayo silakan teman-teman sekalian yang ingin menjawab. Teman-teman peserta online, kajian online silakan. Ada Rahmat itu. Pak Rahmat, panitia Ustaz. Oh. Nggak boleh. Ayo silakan teman-teman peserta yang ingin menjawab pertanyaannya Ustadz bisa langsung mengetikkan kata saya kemudian dijawab pertanyaannya.
Ini panitia nggak rekam tadi kita anunya, materinya ya? Bagus direkam tadi ini. Lagi direkam, Ustaz. Oh iya, direkam. Iya. Tuh ada tuh, hari. Panitia, Kalau berat kita ganti pertanyaannya, kalau berat. Anda lagi. Ada itu Mbak Mika, Ustaz, tapi bisa jawab dua aja. Oke. Silakan Mbak Mika. Silakan. Perubahan dalam bentuk apa? Bismillah, yang di sini yang saya tangkap Bentuk apa? Perubahan. dua. Ya. Yang pertama, perubahan bentuk ibtila atau Ya. uji dan seleksi. Kemudian yang kedua itu perubahan bentuk tamhis atau pemilahan dan pemilihan. Itu aja yang saya tangkap sih, yang saya ingat Ustaz. Ya, bolehlah. Sudah lebih banyak. Oke. Afwan. Ya. Bagaimana Sudah Ustaz lebih jawabannya? banyak. Sudah lebih banyak, tinggal satu yang tidak terjawab tentang tamkin. Ya. Dalam bentuk tamkin, pengokohan. Ya. Diterima jawabannya, diterima. Kurang sedikit. Oke, syukron jazakumullah kepada teman-teman penjawab pertanyaan dari Ustadz. Insya Allah dalam waktu dekat akan dikirimkan reward dari teman-teman panitia. Oke, tibalah kita di penghujung kegiatan. Untuk itu saya meminta kepada Ustadz untuk kiranya bisa menyampaikan kesimpulan dari materi ini, kemudian dilanjutkan dengan doa penutup. Tafadhol Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang saya awal tadi sampaikan, keberadaan kita di bulan suci Ramadan ini, apapun kondisinya, seharusnya kita menangkapnya. Saya mau lanjutkan, seharusnya kita menangkapnya bahwa betapa Allah mencintai kita dan Dia ingin kita menunjukkan ketakwaan kepadanya dalam berbagai situasi. Itu yang harus kita tangkap. Jadi Allah membuat kita berada pada kondisi COVID-19 ini bukan sekedar itu tadi, apalagi memahaminya azab, siksaan dan seterusnya, tidak. Kita berada di sini sebagai cara Allah menjelaskan kita bahwa kita mau dilihat apakah mampu menunjukkan ketakwaan di berbagai situasi. Karena Nabi mengatakan, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kata dimanapun bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan keadaan, bisa menunjukkan situasi. Ini semua ada pada kondisi dan ada pada situasi kita sekarang, ada juga pada tempat Anda dan tempat saya. Semua harus menjadi momentum dan tempat untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah mari sebagai pribadi Muslim dan mari meng-create satu komunitas Islami yang tidak kita tunjukkan kesangaran Islam pada semua orang, kita tidak tunjukkan antipati orang kepada kita, tapi kita buktikan bahwa nilai agung ini dan pemikul-pemikulnya di Madinah bersama Rasulullah telah membuktikan dia menang berhadapan dengan ideologi dan idealisme apapun, dengan sosok-sosok apapun, karena mereka kemudian meminta Nabi yang memimpin mereka di Madinah. Itulah ketinggian dan kemuliaan agama ini yang harus memberikan perubahan pada diri dan pada komunitas masyarakat yang dibentuk oleh pribadi-pribadi Muslim tersebut. Antum di tempat yang jauh, kita berharap, saya secara pribadi berharap, antum buktikan bahwa keagungan nilai ini mampu memperbaiki semua orang yang mendengarkan kalimat-kalimat bimbingannya, karena pasti dia akan mengantarkan kepada kehidupan yang lebih kokoh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an yang kita jadikan referensi beragama, bersosial, pembentuk pribadi dan seterusnya bisa dan mampu mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih kokoh dan lebih tegar. Mari ya saudara dan pemirsa dan yang ikut pada kesempatan ini, kita dengan penuh kerendahan hati ya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kekuatan ya
untuk tidak pernah takut dengan kematian, karena Al-Quran mengatakan kamu tidak bisa lari dari kematian meskipun berlindung di benteng yang kokoh. Tidak cukup hanya SOP, tidak cukup hanya kehati-hatian, tetapi kita harus mencukupkan dengan keridaan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya rabbana ya wasi'al maghfirati wa ya qabilat taubah. Shallillahumma ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana ij'alna minal muslimina wal mu'minina mimman iltaqa ramadana wa ghufira lahu dhanbuhum. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami pribadi-pribadi muslim yang Engkau izinkan bertemu Ramadan dan mendapatkan jaminan untuk Engkau ampuni kehilapan, dosa, dan kesalahan masa lalu kami berkat pertemuan kami dengan Ramadan ini, berkat kesungguhan kami bertakarrub kepadamu, dan berkat kesungguhan kami memelihara saum kami, salat kami, puasa kami, zakat kami, ibadah kami, dan semua kebaikan-kebaikan kami, ya Allah. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba'a wal fahsya' wal munkar was-su'i wasyada'id wal mikan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Ya Allah, jauhkanlah musibah, bencana, wabah dari negeri kami ini dan negeri orang-orang yang beriman, ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang Engkau uji dengan sakit, kuatkanlah mereka yang Engkau uji dengan tanggung jawab. Berikanlah kelapangan dada atas mereka yang mendapatkan kesulitan dan kehimpitan, dihimpit hidupnya dengan berbagai hal. Beri mereka semua karunia kasih sayang-Mu, ya Allah. Innaka anta rahman wa innaka anta rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina wa la tu'adzibna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina bima ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina wa khati'atina man la yakhafuka wa la yarhamuka wa adkhilna al-jannata ma'al abrar waghfir lana warhamna wa'fu anna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ajma'in. Subhana rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian online kita pada hari ini. Syukron jazakumullah khair kepada Ustadz yang telah membawakan materi yang begitu luar biasa, dan juga syukron jazakumullah khair kepada teman-teman muslim dan muslimah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kajian online pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan kekurangan dalam kegiatan ini. Yang salah datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.